Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan absen dulu ya. Akbar, Nanti Pak. Irak, Hadir Pak. semua ya. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Di sini hari ini kita akan mempelajari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum memasuki materi ini, Bapak ingin menanyakan kembali tentang materi minggu lalu. Apakah masih ada yang ingat materi minggu lalu? Saya Pak. Ya, Ikatan kimia. benar. Bapak ingin menanyakan lagi. Coba sebutkan penggolongan ikatan kimia. Saya Pak. Ya, Ikatan ion. terus Ikatan kovalen. ya, ada lagi yang mau? Ada Ya, coba kamu. ikatan logam, ikatan hidrogen, ikatan van der Waals. Ya, benar. Jadi penggolongan ikatan itu, ikatan kimia itu ada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan van der Waals, ikatan hidrogen. Di sini Bapak yang menanyakan lagi, apakah kalian tahu itu apa ikatan ion? Saya Pak. Ya, Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena serat terima elektron. ya benar. Jadi ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi karena serat terima elektron. Ada yang tahu lagi nggak ikatan kovalen? Saya Pak, Ya, coba kamu. ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian bersama. Ya benar. Jadi ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian bersama. Di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan non elektrolit. Sedangkan yang kedua, siswa dapat menganalisis daya hantar listrik. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi larutan elektrolit, sifat larutan elektrolit dan elektrolit. Sebelum Bapak memasuki poin pertama yaitu pengertian elektrolit, pengertian larutan elektrolit, Bapak menanyakan apakah ada yang tahu apa itu larutan elektrolit? Ada Pak, ada. Baik. Sini Bapak menjelaskan ya. Larutan itu larutan itu dibagi menjadi dua. Ada yang bisa menghantarkan listrik dan ada yang tidak bisa menghantarkan listrik. Yang bisa menghantarkan listrik itu dinamakan larutan elektrolit. Sedangkan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik itu dinamakan larutan non elektrolit. Jadi larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena telah terionisasi menjadi ion-ion bermuatan listrik. Contohnya yaitu asam sulfat, natrium hidroksida, garam bakur dan lain-lain. Sedangkan larutan non elektrolit adalah zat yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, tidak terionisasi menjadi ion-ion, tetapi menjadi molekul. Contohnya itu seperti gula dan urea. Apakah kalian sudah paham tentang pengertian elektrolit? Paham Pak. Untuk menguji suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik, dapat kita lakukan dengan cara menggunakan bola lampu yang dihubungkan ke dalam
dihubungkan ke dalam rangkaian dua buah lempeng atau kawat dan logam yang di mana elektroda dicelupkan ke dalam air, ke dalam satu larutan. Kedua elektroda tersebut tidak saling terhubung dan dihubungkan ke dalam suatu rangkaian yang terdiri dari sumber tenaga listrik. Dan sebuah bola lampu jika ada arus listrik, bola akan menyala. Maka lampu tersebut akan nyala, sehingga larutan tersebut merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik atau disebut larutan elektrolit. Oke, kita akan masuk ke poin kedua, yaitu menganalisis sifat daya hantar listrik. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan elektrolit dibagi menjadi dua. Pertama, larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat yaitu dapat terurai sempurna atau hampir semua menjadi ion-ion dalam pelarutnya, dan umumnya menghasilkan larutan dengan daya hantar listrik yang baik. Larutan yang tergolong elektrolit kuat adalah asam kuat dan asam kuat antara lain HCl, HCl3 dan lain-lain. Yang kedua, elektrolit kuat itu contohnya basa kuat, misalnya NaOH, CaOH 2 kali dan lain-lain. Dan yang ketiga itu termasuk elektrolit kuat, larutan garam-garam yang mempunyai kelarutan tinggi, misalnya NaCl, KCl. Yang kedua, larutan non elektrolit. Yang kedua itu larutan elektrolit lemah, di mana larutan elektrolit ini yang tidak terurai sebagian kecil menjadi ion-ion dalam pelarutnya, menghasilkan larutan dengan daya hantar listrik yang buruk. Larutan yang tergolong elektrolit lemah ini yaitu contohnya asam lemah. Asam lemah yaitu antara lain CH3COH, HCl dan lain-lain. Yang kedua, basa lemah antara lain NH3, NiOH 2 kali. Yang ketiga itu garam-garam yang sukar larut antara lain AgCl, CaCO4. Penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, kita harus memahami terlebih dahulu konsep reaksi disosiasi penguraian senyawa menjadi ion dalam suatu larutan. Ketika senyawa dilarutkan ke dalam air, ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama yaitu terdisosiasi. Terdisosiasi itu maksudnya terurai sempurna. Yang kedua, terdisosiasi sebagian. Dan yang ketiga itu tidak terdisosiasi. Senyawa elektrolit kuat akan terdisosiasi sempurna. Senyawa elektrolit lemah hanya terdisosiasi sebagian, sedangkan senyawa non elektrolit tidak terdisosiasi. Suatu senyawa yang mengalami disosiasi sempurna maupun sebagian terurai menjadi ion-ion penyusun, yaitu ion positif dan ion negatif. Jadi
daya hantar listrik berhubung dengan ion-ion dalam larutan aliran arus listrik berbentuk pergerakan partikel berupa partikel elektron maupun ion. Ketika dilewatkan ke dalam larutan elektrolit, arus listrik akan dihantarkan oleh ion-ion dalam larutan sehingga lampu dapat menyala. Semakin banyak ion-ion di dalam larutan, daya hantar listrik larutan semakin kuat. Itulah disebabnya nyala lampu larutan elektrolit kuat lebih terang daripada larutan non elektrolit. Ketika dilarutkan ke dalam air, larutan non elektrolit seperti larutan gula dan larutan urea larutan gula dan larutan alkohol tidak terurai menjadi ion-ionnya. Larutan non elektrolit ini terurai menjadi molekul-molekulnya. Suatu senyawa yang mengalami disosiasi sempurna maupun sebagian terurai menjadi ion-ion penyusun, yaitu ion positif dan ion negatif. Jadi daya hantar listrik berhubung dengan ion-ion dalam larutan aliran arus listrik berbentuk pergerakan partikel berupa partikel elektron maupun ion. Ketika dilewatkan ke dalam larutan elektrolit, arus listrik akan dihantarkan oleh ion-ion dalam larutan sehingga lampu dapat menyala. Semakin banyak ion-ion di dalam larutan, daya hantar listrik larutan semakin kuat. Itulah disebabnya nyala lampu larutan elektrolit kuat lebih terang daripada larutan non elektrolit. Ketika dilarutkan ke dalam air, larutan non elektrolit seperti larutan gula dan larutan urea larutan gula dan larutan alkohol tidak terurai menjadi ion-ionnya. Larutan non elektrolit ini terurai menjadi molekul-molekulnya. Oke, Bapak akan memberikan kelompok. Yang sebelah kanan itu kelompok 1, yang sebelah kiri kelompok 2. Bapak akan membagikan PKS. Dalam RKS itu ada soal bab. Di sini Bapak mempunyai 7 larutan yang akan Bapak ujikan. Bapak ingin bertanya, apakah semua larutan ini bisa mengantarkan listrik? Tidak, Bapak. Benar, jadi tidak semua larutan yang ada di depan ini bisa mengantarkan listrik. Sebab ada larutan yang mengandung elektrolit dan ada larutan yang mengandung non elektrolit. Jadi untuk mengetahui larutan tersebut mengandung elektrolit dan non elektrolit, di sini Bapak akan melakukan uji coba dengan memakai alat sederhana. Pertama itu Bapak yang pertama larutan kecap. Jadi larutan pertama ini larutan kecap, larutan kecap ini. Jadi pada larutan kecap terdapat sedikit
lembu dan tidak ada nyala lampu. Ini termasuk larutan elektrolit lemah. Yang kedua, larutan deterjen yang akan kita jadi larutan deterjen di sini terdapat banyak gelembung dan ada nyala lampu terang. Jadi larutan deterjen ini termasuk larutan elektrolit kuat. Yang ketiga itu larutan air sumur. Jadi pada air sumur ini tidak terdapat gelembung dan lampu tidak menyala. Jadi larutan tersebut termasuk larutan non elektrolit. Yang keempat, larutan gula. Jadi pada larutan gula ini tidak terdapat gelembung dan tidak ada nyala lampu. Jadi larutan gula ini termasuk larutan non elektrolit. Yang kelima itu larutan garam. Jadi larutan garam ini terdapat banyak gelembung dan nyala lampu terang. Jadi larutan garam ini termasuk larutan elektrolit kuat. Keenam, larutan cuka. Jadi pada larutan cuka terdapat banyak gelembung dan nyala lampu redup. Jadi larutan cuka termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Yang terakhir itu larutan jeruk. Jadi pada larutan jeruk ini terdapat banyak gelembung dan nyala lampu redup. Jadi sama seperti larutan cuka, di mana larutan ini termasuk larutan elektrolit lemah. Oke, setelah Bapak melakukan percobaan, Bapak minta kalian mengerjakan LKS yang Bapak sudah bagikan. Bapak kasih waktu 20 menit ya, mulai dari sekarang. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Apakah kalian sudah mengerjakan? Sudah, Pak. Kalau sudah, Bapak minta perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit dan non elektrolit, serta jelaskan mengapa larutan elektrolit dapat mengantarkan listrik. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik, sedangkan larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Larutan elektrolit dapat mengantarkan listrik karena dalam larutannya terdapat ion-ion yang dapat melepaskan elektron dan
menangkap elektron sehingga elektron dapat mengalir di antara dua kutub. 2. Jika diketahui data pengamatan penguji daya hantar listrik dengan alat uji sebagai berikut. Larutan kecap, lampu tidak menyala, gelembung sedikit gelembung. Larutan garam, lampu nyala terang, gelembung banyak gelembung. Larutan air sumur, lampu tidak menyala, gelembung tidak ada gelembung. Hasil daya hantar listrik beberapa larutan dalam uji daya hantar listrik. Pertama, larutan elektrolit kuat, lampu nyala terang dan gelembung banyak. Larutan elektrolit lemah, lampu menyala redup atau tidak menyala, gelombang sedikit. Larutan non elektrolit, lampu tidak menyala, gelombang tidak ada. Dari ciri-ciri di atas, larutan kecap adalah larutan non elektrolit. Larutan garam adalah larutan elektrolit kuat, sedangkan larutan air sumur adalah larutan non elektrolit. Ketiga, setelah melihat percobaan tadi, maka ada beberapa hasil pengamatan yang kami dapat, yang termasuk larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah dan non elektrolit. Yang termasuk larutan non elektrolit adalah kecap dan air sumur. Yang termasuk larutan elektrolit kuat adalah deterjen dan garam. Sedangkan yang termasuk larutan elektrolit lemah jeruk dan cuka. Keempat, pengujian apa yang harus dilakukan agar dapat membedakan larutan elektrolit dan non elektrolit. Uji nyala lampu dan elektroda. Kelima, apa yang membedakan kekuatan elektrolit? Elektrolit dibagi menjadi dua, elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat dan lemah dibedakan berdasarkan jumlah ion yang dihasilkan ketika mengalami reaksi ionisasi. Perbedaan jumlah ion pada jumlah yang sama menyebabkan perbedaan daya hantar listriknya berbeda. Dapat menyalakan lampu dengan terang dan menghasilkan gelembung yang banyak. Sedangkan elektrolit lemah menyalakan lampu hingga redup atau bisa saja mati, tapi menghasilkan gelembung walaupun sedikit. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kepada kelompok 2, apakah jawaban kelompok 1 sama kelompok 2 itu sama atau enggak? Sama, Pak. Oke, kalau sama, Bapak ingin menanyakan dari penjelasan Bapak tadi, apakah ada pertanyaan atau yang tidak bisa dimengerti atau belum dipahami? Ada Pak, saya. Coba kamu. Kenapa larutan non elektrolit itu tidak dapat menghantarkan arus listrik? Kenapa larutan elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik? Jadi larutan elektrolit adalah zat yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena larutan tersebut tidak terionisasi menjadi ion-ion yang akan tetapi menjadi molekul. Apakah sudah mengerti? Sudah Pak. Apakah ada pertanyaan lagi? Enggak ada, Pak. Baik, kalau nggak ada, Bapak ingin bertanya, apa itu larutan elektrolit? Saya, Pak. Ya. Elektrolit adalah zat yang dapat menghantarkan listrik karena terionisasi menjadi ion-ion bermuatan listrik. Ya benar. Jadi larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik yang bermuatan positif. Bapak minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Saya Pak. Ya, coba kamu. Kesimpulannya, larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oke, jadi kesimpulan materi kita hari ini, di mana larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Setelah kita melihat percobaan di mana yang termasuk larutan non elektrolit itu adalah gula,
kecap, dan air sumur. Sedangkan yang termasuk larutan elektrolit kuat di sini adalah deterjen dan garam. Dan sedangkan yang termasuk larutan elektrolit lemah adalah jeruk dan cuka. Oke anak-anak, Bapak akan mengasihkan kalian tugas di dalam buku itu. Di dalam buku nomor halaman 17 itu ada soal-soal. Silakan kalian kerjakan di rumah, dan minggu depan kita akan mempelajari reaksi oksidasi kegiatan. Marilah kita sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.